Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salam sehat. Sebelum melanjutkan, pencet dulu tombol subscribe dan loncengnya agar channel ini terus berkembang. Kompetensi dasar menerapkan gambar set plan. Mapelnya konstruksi dan utilitas gedung kelas 11 DPIB. Apa yang dimaksud dengan set plan? Set plan atau denah situasi adalah gambar yang berisi posisi suatu objek bangunan tertentu terhadap keadaan di lapangan seperti jalan, bangunan, atau lingkungan sekitar. Membuat set plan biasanya menggunakan proyeksi ortogonal atau cukup dengan 2 dimensi karena hanya membutuhkan tampilan dari atas, namun tidak jarang pula yang membuat dengan proyeksi piktorial atau 3 dimensi supaya lebih menarik. Set plan lazim digunakan untuk menggabungkan sebuah kompleks perumahan. Selain itu juga ada istilah block plan. Block plan merupakan penjabaran dari rencana umum tata ruang suatu wilayah ke dalam rencana pemanfaatan ruang kawasan tersebut. Block plan dapat disebut set plan kasar yang isinya peta berupa pembagian ruang-ruang, misalnya ruang aktif, ruang pasif, atau semi pasif. Nah, perbedaannya set plan dengan master plan. Kalau set plan itu menggambarkan tata letak bangunan serta sarana dan prasarana pendukung. Set plan juga dibuat untuk lahan seluas kurang dari 50 hektar. Sedangkan master plan itu mencakup semua fungsi, kegiatan, dan dilengkapi dengan rencana sistem jaringan serta prasarana. Jadi sifatnya lebih kompleks. Master plan juga dibuat untuk lahan dengan luas minimal 50 hektar. Nah, jadi kalau set plan mungkin skalanya masih kecil ya, masih seperti perumahan yang kira-kira luasnya 50 hektar. Kalau master plan itu sudah mencakup tata ruang kota ya, karena di situ sudah kompleks fungsi dan kegiatannya. Itu minimal lebih dari 50 hektar. Nah, fungsi dari gambar set plan yang pertama sebagai panduan pembagian kaveling serta secara permanen. Yang kedua, rumusan perencanaan pembangunan. Beberapa kasus dalam menjual hunian secara per unit, mereka membangun setiap pembelian sudah terjadi. Yang ketiga, membantu konsumen memilih lokasi. Yang ketiga, membantu konsumen mengenali lokasi pilihannya. Nah, membuat set plan rumah. Ini nanti tugasnya kalian membuat set plan rumah kalian masing-masing. Ini contohnya seperti ini, ada atapnya, ada jalan. Nah, arah utara ini ada lambangnya menghadap ke atas kertas ya. Rumah jenis atapnya apa, pelana, pajurai. Terus di sampingnya ada apa? Ada taman misalnya. Ya, kalian gambarkan. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan untuk membuat set plan. Yang pertama tadi, arah utara sama dengan
atas kertas ya. Jadi utaranya itu yang menghadap ke atas kertas. Langkahnya yaitu setelah menentukan posisi kertas dengan potret atau landscape, maka akan didapatkan posisi atas dari media gambar tersebut. Lalu perhatikan arah utara rumah atau bangunan yang akan dibangun. Jika bangunan samping kanan rumah adalah arah utara, maka dalam menggambarnya yaitu sisi tersebut berada pada kertas bagian atas, sehingga sisi rumah lain mengikutinya. Yang kedua, data ukuran. Beberapa data yang diperlukan yaitu luasan lahan atau kafling, luasan bangunan, posisi bangunan terhadap kafling, luasan jalan, luasan objek yang akan dimasukkan pada gambar, serta lingkungan sekitar di setiap batas kafling. Skala gambar. Skala gambar merupakan perbandingan ukuran pada gambar dengan ukuran sebenarnya di lapangan. Penggunaan skala sebaiknya disesuaikan dengan ukuran kertas yang digunakan. Nah, pada umumnya skala yang digunakan adalah 1/200, 1/1000. Jika objeknya lebih kecil, maka cukup dengan 1/100 supaya lebih jelas dan enak dipandang. Nah, kalau Anda membuat set plan rumah Anda nanti, gunakanlah skala 1/100. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat set plan. 1. Bentuk coupling atau lahan. Coupling merupakan lokasi akan dibangunnya objek gambar, sehingga bentuk bangunannya pun harus menyesuaikan model coupling. Yang kedua, coupling harus tegak lurus terhadap jalan. Hal ini berhubungan dengan nilai estetika perumahan secara keseluruhan. Yang ketiga, coupling yang pinggirnya tidak lurus didesain dengan lebih lebar. Yang keempat, mulai mendesain rumah sesuai bentuk dan luasan coupling. Dalam mendesain rumah juga harus menyesuaikan bentuk coupling dan juga mengikuti kehendak owner, sambil mendengarkan si owner keinginannya apa. Yang terakhir, sisakan lahan terbuka untuk pada coupling. Fungsinya untuk reservasi air, ya, penghijauan, cahaya tambahan, dan lain-lain. Ini contoh komplek perumahan. Contoh set plan komplek perumahan. Itu menggambarkan mana hunian, mana lingkungan penghijauan, ya, ruangan terbuka, open space, mana sarana olahraga, sarana ibadah, jalan, dan lain-lain. Ini menggambarkan block plan atau set plan kasar. Ya, block plan itu adalah set plan kasar. Jadi ketika Anda membeli rumah di perumahan, pasti akan disodori blok-blok plan seperti ini. Jadi masih bentuk blok coupling gitu yang nanti setelah serah terima ijab jual beli, maka coupling Anda akan dibangun, ya. Ini sekedar untuk mempermudah konsumen memilih lahan coupling atau lahan rumah yang akan dibangun. Jadi begitulah materi singkat ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Semangat anti sambat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.